Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meida Dwi Saputri. Nah, kali ini kita akan bahas satu jurnal yang sangat penting untuk kita bahas. Jadi, mari kita cek. Tahu nggak sih kenapa banyak remaja sekarang itu kasar, susah empati, terus nggak ada tanggung jawab, padahal kita semua itu pengen generasi yang berakhlak. Contohnya ini, ada dua gambar. Kalian bisa cek gambar pertama itu apa dan gambar kedua apa. Oke. Nah, hari ini saya mau ceritain solusi yang sudah terbukti selama ratusan tahun pendidikan moral di pesantren. Yuk simak videonya sampai habis, dijamin kalian bakal bilang, wah ini bisa diterapin loh di sekolah kita. Di zaman sekarang, moral remaja itu menurun banget. Banyak yang kurang sopan, kurang empati, nggak ada jiwa sosial sama sekali. Nah, padahal Indonesia lagi mengejar generasi 4 2045. Nah, salah satu tempat yang berhasil banget membentuk karakter remaja adalah di pesantren. Nah, kali ini kita akan bahas satu jurnal penelitian yang dilakukan di pesantren Nahrul Ulum Al-Banihawi, Subang, Jawa Barat. Nah, pesantren ini baru didirikan tahun 2022 dan hanya memiliki sekitar 40 santri, tetapi sudah nunjukin hasil yang keren banget dalam membentuk karakter sosial remaja. Judul penelitiannya yaitu Moral Education in Islamic Boarding School for Shaping the Social Character of Adolescents. Nah, ini penulisnya Livia Astuti dan Agus Winarti. Nah, tujuan penelitian ini secara sederhananya itu mendeskripsikan bagaimana pendidikan moral di pesantren dapat membentuk karakter sosial remaja. Metode yang digunakan peneliti ini kualitatif dengan ngobrol langsung dengan kiai atau ustadz, ustadzah, dan 40 santri yang usianya 13-20-an tahun. Jadi mereka juga observasi kegiatan sehari-hari dan lihat dokumen pesantren. Jadi hasilnya super real, bukan teori doang. Hasil penelitian ini menunjukkan pembentukan karakter sosial dilakukan lewat 3 dimensi. Nah, yang pertama ada dimensi personal. Nah, dimensi personal ini santri itu membentuk diri sendiri dulu. Jadi, santri itu diajarkan jujur, disiplin, tanggung jawab lewat kegiatan sehari-hari. Contohnya, mereka harus belajar, terus gotong royong membersihkan asrama. Terus gak ada yang disuruh, mereka itu setiap pagi gotong royong, bantu-bantu. Jadi lama-lama menjadi kebiasaan alami. Bayangin, remaja yang biasa males-malesan jadi langsung bangun pagi terus bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada dimensi sosial. Ini yang bikin santri itu pandai bergaul. Jadi mereka itu diajarkan kerjasama, peduli sama teman-teman. Jadi kalau ada yang sakit, kalau ada teman yang sakit, mereka langsung ada yang gantiin bersihin kamar, bawain makanan. Bahkan di pesantren itu bagi makan sepiring berdua sama temennya itu hal yang lumrah. Gak apa-apa gitu, it's okay. Jadi mereka itu juga sering ikut program sosial, ajarin ngaji anak-anak, terus bagi-bagi sembako. Jadi hasilnya santri dan jadi remaja yang peduli sesama, bukan cuma mikirin dia sendiri. Yang ketiga, ada dimensi spiritual. Jadi ini pondasi utamanya itu santri itu dibiasakan sholat berjamaah 5 waktu. Terus tadarus Al-Quran, zikir, muhasabah, belajar kitab kuning, dan sebagainya. Terus kiai dan para ustadz itu selalu sabar, tidak nggak marah-marah. Terus santri itu
bilang di sini kita itu cuma. Nah, salah satu santri itu bilang, di sini itu kita diajarin niat ikhlas, bukan cuma ibadah doang. Jadi hasilnya hari-hari hati santri itu jadi tenang, terus deket banget sama Allah. Bahkan kalian inget nggak serial film Kunanta yang ada di TV? Nah, itu para ustadz-ustadzah itu sangat sabar, terus telaten, walaupun banyak anak-anak yang bandel. Awalnya kan bandel, terus jadi lebih tertata, lebih mengena di hati santri, terus tetap jadi tekun beribadah gitu. Lalu kenapa sih pendidikan moral di pesantren ini efektif banget? Efektif karena ada 3 kunci, teman-teman. Yang pertama itu ada keteladanan. Jadi para kiai itu menjadikan kebiasaan sehari-harinya itu sebagai contoh hidup amalan-amalan santrinya. Terus yang kedua ada pembiasaan. Jadi semua kegiatan itu dilakukan setiap hari secara berulang-ulang. Terus yang ketiga ada disiplin. Jadi harus ada aturan yang jelas ditegakkan. Misalnya kalau udah waktunya sholat ya sholat, kalau udah waktunya ngaji ya ngaji, begitu. Jadi bukan hanya teori di kelas, tapi langsung dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari santri. Makanya hasilnya itu nempel banget di santri. Jadi intinya pendidikan moral di pesantren itu berhasil membentuk karakter sosial dengan lewat 3 dimensi. Yang pertama itu ada personal atau pribadi sendiri, terus sosial dengan kegiatan bersama-sama, dan spiritual yang dijalankan dengan keteladanan, pembiasaan, dan disiplin. Menurut saya, sistem ini bisa diterapin di sekolah-sekolah modern di zaman sekarang. Jadi bisa lewat program boarding, terus kegiatan ekstrakurikuler, terus berbasis nilai Islam, atau integrasi pembiasaan karakter yang ada setiap hari di sekolah. Jadi Jadi kalau sekolah kita punya teladan guru yang kuat, pasti generasi muda kita juga bakal lebih berakhlak dan siap menghadapi dunia luar. Teman-teman, gimana menurut kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Biar kita saling berbagi ilmu. Terus, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.